Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rasta dari SMK PGRI Jatiwangi, salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Studi kasus dilema etika. Sebelumnya, tidak lupa saya perkenalkan Bapak Denden Nurjaman sebagai fasilitator saya dan juga Ibu Sri Rahayu sebagai pendamping praktik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis salah satu kasus dilema etika. Saya perkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama adalah Ibu Dewi, yang kedua adalah saya sendiri, Rasta, dan yang ketiga adalah Ibu Siska. Tujuan pembelajaran khusus pada tugas ini yaitu CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Baiklah, untuk memulainya saya akan membacakan kasus yang diangkat dari salah seorang anggota kelompok kami, yaitu di sekolah Ibu Siska. Pada tahun ajaran 2022-2023 di kelas 10 ada seorang murid A yang merupakan murid pindahan dari sekolah lain. Selama 1 bulan sekolah di sini, A sudah beberapa kali melakukan pelanggaran tata tertib sekolah seperti bolos, kabur lewat jendela saat KBM berlangsung, memalak murid sekolah lain, dan berkelahi dengan murid lain di toilet sekolah. Karena merasa kewalahan, akhirnya pihak sekolah meminta A untuk mengundurkan diri dari sekolah. Selanjutnya, di PPDB tahun ajaran 2023-2024, murid A ini mendaftarkan diri kembali ke sekolah ini. Karena seleksi PPDB-nya oleh sistem dan persyaratannya pun lengkap, maka A kembali diterima sebagai murid kelas 10. Pada saat pendaftaran ulang, A dan orang tuanya membuat komitmen khusus dengan pihak sekolah yang dihadiri oleh kepala sekolah, wakasek kesiswaan, dan pembina OSIS. Kemudian di awal tahun ajaran, semua berlangsung lancar. Namun akhir-akhir ini, A sudah banyak lagi tidak hadirnya. Bahkan setelah dipanggil orang tuanya, A ini masih saja suka bolos sekolah. Hari Senin besok, kepala sekolah berencana akan memanggil lagi A dan orang tuanya untuk menanyakan kembali atas komitmen yang pernah dibuat di awal tahun ajaran. Itulah kasus yang kami angkat, dan selanjutnya berikut adalah analisis kasus. Yang pertama, paradigma dilema etika, yang kedua prinsip dilema etika, dan yang ketiga adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, analisis paradigma dilema etika. Kasus ini adalah individu lawan kelompok atau individual versus community. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu lawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Paradigma ini berhubungan dengan konflik antara pribadi lawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Dilema individu melawan kelompok adalah tentang bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang, ini murid A, dan apa yang benar untuk kelompok yang lebih besar.
Yang kedua adalah analisis prinsip dilema etika. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Berpusat pada tugas dan kewajiban yang patut dilakukan. Seseorang harus bertindak sesuai aturan yang ada. Perilaku murid A sudah melanggar beberapa peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Di sini perilaku murid tersebut, yakni berkelahi, pemalakan, bertentangan dengan nilai keamanan dan keselamatan bagi murid tersebut dan murid lain. Nilai kebajikan berikutnya yang bertentangan dengan perilaku murid A adalah komitmen, karena sudah ada kesepakatan di awal tahun ajaran antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat adalah kepala sekolah, wakasek kesiswaan, pembina OSIS, guru BPBK, orang tua, murid yang bersangkutan. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Tahun ajaran 2022-2023, murid tersebut melakukan pelanggaran tata tertib sekolah berupa berkelahi, pemalakan, dan lain-lain. Di tahun ajaran baru, kembali melanggar dengan ketidakhadirannya di sekolah. Langkah yang keempat yaitu pengujian benar atau salah. Uji legal, tidak ada pelanggaran hukum, kemudian uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Untuk pengujian benar atau salah ini kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu uji intuisi. Berdasarkan pemikiran kita sebagai seorang guru, terdapat kesalahan pada perilaku murid tersebut dengan menyia-nyiakan kesempatan kedua yang diberikan. Yang kedua adalah uji regulasi, adanya pelanggaran peraturan atau tata tertib sekolah. Kemudian yang ketiga adalah uji panutan atau idola, akan mengambil keputusan yang berpihak kepada murid, namun apabila murid tidak bisa disiplin diri, maka ada konsekuensi yang harus diterima. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini adalah individu lawan kelompok atau individual versus community. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi, yakni berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Langkah yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema, dengan cara berkompromi kembali, yaitu dengan memanggil orang tua untuk menghadap kepala sekolah. Langkah yang kedelapan yaitu buat keputusan. Keputusan diambil dari hasil kompromi kepala sekolah dan orang tua murid. Langkah yang kesembilan atau yang terakhir yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan, yaitu memberikan kesempatan terakhir kepada murid tersebut untuk memperbaiki diri dengan disertai surat perjanjian di atas materai. Seandainya murid itu melakukan pelanggaran lagi, maka murid itu langsung dikembalikan kepada orang tua. Baik, itulah hasil analisis dan diskusi kelompok kami, kelompok 1, pada kasus yang terjadi di sekolah salah satu rekan anggota kelompok kami, yakni Ibu Siska. Dan dari pemaparan tugas ini, semoga banyak hal yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.